warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terhindar dari segala wabah penyakit yang sedang menerpa kita saat ini. Baik anak-anak Ibu, berhubung dengan adanya perintah dari pemerintah agar kita tetap berada di rumah, sehingga proses pembelajaran pun berlangsung dari rumah. Jadi untuk itu Ibu akan membuat sebuah video pembelajaran bagi kalian untuk kalian simak, kalian pelajari agar dapat kalian pahami dengan baik. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kalian, dapat kalian pahami dengan baik dan dapat mengerjakan tugas dengan baik pula. Oke, silahkan disimak video berikut ini. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan materi belajar mendeskripsikan untuk kelas 7 SMP MTS. Tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui kegiatan membaca teks deskripsi, kalian dapat mendefinisikan apa itu yang dikatakan dengan teks deskripsi. Oke, slide selanjutnya adalah sebuah lagu oleh Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini bercerita tentang keindahan Indonesia. Lagu ini nanti akan membantu kamu mengetahui ataupun memahami tentang teks deskripsi. Oke anak-anak, silahkan didengarkan lagu. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Di pantai bisik-bisik raja Oke, itu dia tadi lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Jadi anak-anak Ibu, Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Keindahan seperti apa sih yang dimaksud di sana? Coba perhatikan teksnya. Paragraf kedua. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Jadi, pada baris kedua, pulau kelapa yang amat subur. Itu Ismail Marzuki mendeskripsikan bahwa Indonesia memiliki sebuah pulau yang sangat subur yang ditumbuhi oleh kelapa-kelapa di atas pulau tersebut. Jika kamu membaca atau mendengar seseorang melagukan Pulau Kelapa yang amat subur, jadi kamu itu seolah-olah bisa melihat sebuah pulau dengan
ditumbuhi kelapa yang sangat subur. Kemudian kita masuk ke yang lain lagi, ke bagian ref. Melambai-lambai nyiur di pantai. Melambai-lambai nyiur di pantai. Jadi, kamu itu diajak oleh Ismail Marzuki seolah-olah bisa melihat nyiur yang sedang melambai-lambai di tepi pantai. Oke, untuk pemahaman selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Menentukan ciri dan isi tujuan dari teks deskripsi. 1. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Yang pertama, ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Jadi, teks deskripsi ini membuat kita seolah-olah bisa melihat sebuah objek karena objek ini diceritakan secara mendetail bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya. Itulah yang dimaksud dengan bagian-bagian objek yang lebih terperinci. Sehingga paragraf deskripsi ini ataupun teks deskripsi ini menggunakan kata-kata khusus. Warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, atau oranye. Itulah maksudnya tadi. Selanjutnya, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Bersifat personal itu maksudnya adalah itu merupakan pendapat seseorang saja. Pendapat seseorang itu kita perhatikan pada lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi. Rayuan Pulau Kelapa isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Bersifat personal itu maksudnya adalah bersifat pendapat masing-masing pendapat seseorang. Contohnya, pada lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi, keindahan Indonesia digambarkan oleh Ismail Marzuki. Jadi, keindahan Indonesia tadi ini adalah pendapat pribadi dari Ismail Marzuki sendiri. Jadi itu bukan pendapat orang lain, jadi pendapat dia seorang. Ataupun contoh yang lebih mudah. Si A berkata, cantik sekali gadis yang berdiri mengenakan baju merah di sana. Itu kata si A. Kemudian si B berkata, menurut saya dia biasa saja, tidak terlalu cantik. Itu pendapat si B. Ya kan? Jadi jelaslah mana yang dimaksud dengan bersifat personal. Jadi deskripsi itu bersifat personal. Oke. Selanjutnya, ciri tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi, dia itu secara subjektif menggambarkan ataupun melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis tadi. Itu hampir sama dengan tadi pendapat personal yang sebelumnya kita bahas. Selanjutnya, ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Oke, dia masih tetap berhubungan dengan pendapat yang sebelumnya tadi. Tadi Ibu jelaskan sedikit. Bersifat khusus, seperti lagu yang tadi. Keindahan alam Indonesia. Ismail Marzuki menggambarkan keindahan alam Indonesia itu seperti apa. Jadi yang digambarkan Ismail Marzuki kan itu sebuah keindahan alam. Tetapi dia lebih khusus lagi, lebih bersifat khusus lagi, alamnya yang mana? Itu adalah alam Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan deskripsi bersifat khusus. Selanjutnya, yang kedua, mendefinisikan jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, baik itu cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks.
Itu artinya sebuah teks itu, semua isi dari teks itu merupakan teks deskripsi yang menggambarkan seolah-olah kamu dapat melihat objek tersebut secara detail karena di dalamnya digambarkan bagaimana ciri-ciri objek tersebut. Sementara yang kedua tadi bersifat ataupun teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Itu contohnya novel. Sebuah novel itu kan tidak bisa kita katakan merupakan teks deskripsi karena dia kan tidak hanya menggambarkan, tetapi bisa saja menarasikan ataupun menceritakan. Tetapi di dalam novel itu pasti ada sesuatu yang menggambarkan seseorang. Contohnya mungkin ada sebuah novel yang menggambarkan ataupun mendeskripsikan ciri-ciri seseorang. Gadis yang berdiri di pinggir jalan dengan menggunakan dress berwarna merah jambu, high heels yang tingginya hampir 5 cm, kemudian dia mengikat rambutnya seperti kuncir kuda. Itu bagian dari sebuah novel contohnya. Itu adalah teks deskripsi tetapi potongan dari novel itu sendiri. Oke, selanjutnya mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. A. Kata umum dan kata khusus. Tadi kita sudah mengungkit sedikit tentang kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Ayo diingat, kalau perlu dicatat, kata umum sama juga dengan hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Oke, Ibu ulangi lagi. Diingat, kalau bisa silahkan dicatat. Kata umum disebut juga dengan hipernim, kata khusus disebut juga dengan hiponim. Perhatikan kotak yang ada di bagian bawah. Nomor 1, kata umum. 1, kata umum baik. Kata umum baik memiliki rincian-rincian tersendiri. Itulah yang dinamakan dengan kata khusus. Baik yang seperti apa sih? Tulus, ramah, penuh kasih sayang, menginspirasi. Itulah kata khususnya. Oke, paham ya? Yang kedua, menggerakkan. Itu kata umum. Menggerakkan seperti apa sih? Nah, ada rinciannya lagi. Itu dimasuk dengan kata khusus. Menepis, menggoyangkan, mengibaskan. Bukankah itu bagian dari menggerakkan? Iya, bagian dari menggerakkan. Yang ketiga, buah. Buah kan banyak. Ada banyak sekali buah. Buah itu masuk dengan kata umum ataupun hipernim. Hiponimnya apa, Bu? Atau kata khususnya apa? Banyak. Mangga, apel, jambu, dan lain sebagainya. Oke ya. Kata umum dan kata khusus harus paham. Selanjutnya, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Selain itu, kalimat penjelas berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat di dalam paragraf. Kalimat di dalam teks deskripsi itu berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Mengkonkretkan artinya adalah kita bisa melihat dia secara nyata. Seolah-olah kita bisa melihat secara nyata. Konkret, nyata. Kita masuk ke bagian contoh. Nomor 1, kalimat. Ibuku orang yang sangat baik. Ini hampir sama dengan kata umum dan kata khusus tadi. Coba perhatikan. Ibuku orang yang sangat baik. Baik seperti apa sih ibunya ini? Kita masuk kepada kalimat perincian tadi. Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Baik itu kan banyak. Itulah dia katakan kata umum tadi ataupun kalimat. Dan kita masuk ke kalimat perinciannya. Rincikan kebaikannya itu seperti apa. Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kalimat kedua, ayahku orang yang sabar, hampir sama dengan contoh yang pertama tadi. Sabar seperti apa? Silahkan rincikan. Itulah kalimat perinciannya ataupun kalimat penjelasnya. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun.
Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Itu kalimat perinciannya ataupun penjelasannya. Yang terakhir, kelinciku manja. Iya, kelincinya manja. Manja yang seperti apa? Ini dia perinciannya. Bagas tidur di ujung kakiku, sebelum kuelus-elus dia akan selalu menggangguku. Bagas ini maksudnya tadi kelincinya bernama si Bagas, oke? Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ibaskan telinganya yang panjang. Jadi dirincikan kemanjaan si Bagas ataupun si kelinci ini seperti apa. Itulah tadi kalimat perinciannya. Selanjutnya, mengidentifikasi majas. Majas ini apa, Bu? Saya baru dengar itu majas. Dulu waktu SD saya tidak pernah mendengar kata majas. Atau mungkin ada yang pernah mendengar tapi sekilas saja. Nanti di materi berikutnya ataupun di tingkatan kelas berikutnya akan kamu perdalam majas itu seperti apa. Jadi secara singkat akan Ibu jelaskan. Majas itu adalah perumpamaan. Oke, intinya sih bahwa majas itu adalah perumpamaan. Pernahkah kamu mendengar kalimat anak itu disebut si panjang tangan? Bukan karena dia menggunakan tangan panjang, ataupun bukan karena tangannya yang panjang, tetapi perumpamaan dari anak itu adalah seorang pencuri. Itulah yang dimaksud dengan majas. Oke, kita kembali ke materi. Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat, baik itu tulisan ataupun tertulis. Baik itu lisan ataupun tertulis. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan ataupun melukiskan sebuah objek. Oke. Selanjutnya, setelah apa yang Ibu jelaskan tadi, apa yang Ibu terangkan kepada kalian, kita ambil sebuah kesimpulan. Apa sih, Bu, deskripsi itu? Apa sih, Bu, teks deskripsi itu? Ini dia. Kita simpulkan dari materi dari awal tadi sampai dengan penjelasan akhir Ibu. Teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf. Ibu ulangi. Teks deskripsi dapat diartikan sebagai sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat. Sebuah paragraf, sebuah susunan kalimat yang menjabarkan, yang menggambarkan, yang menjelaskan secara jelas sebuah peristiwa. Peristiwa itu adalah sebuah kejadian, sebuah objek, itulah benda atau sesuatu yang dibicarakan. Tadi pada rayuan Pulau Kelapa, objeknya apa? Objeknya adalah keindahan alam Indonesia atau tempat. Itu sama dengan tadi objek, tempat. Yang dalam bacaan tersebut yang menjadi topik pembaca. Teks deskripsi dilukiskan, perhatikan. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan secara langsung atau seolah-olah ada di dalam cerita tersebut. Jadi kita diarahkan seolah-olah kita dapat melihat, dapat merasakan apa yang ada di dalam teks cerita tersebut. Itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Oke, anak-anak Ibu, dari penjelasan tadi semoga kalian bisa paham. Jika memang ada yang kurang paham, kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Jika mungkin ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian, dapat diterima dengan sejelas-jelasnya. Terima kasih Ibu ucapkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya, baik anak-anak, sudah menyaksikan slide pembelajaran tadi bukan? Semoga slide tersebut dapat bermanfaat bagi kalian dapat memahaminya dan bisa untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan materi tersebut. Oke anak-anak, terakhir Ibu ucapkan semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.